Ada masuk. Tolong yang lain ganti nama dan nomor NIM-nya. Jadi username-nya ada nomor NIM dan namanya. Data
Mana yang lain ini? Kenapa cuma sebegini? 3 kelas ini? Coba kalian absen dulu di note, di pesannya. Kelas apa ini? Kelas D ada? Ada, Pak. Kelas Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Kelas F? Ada, Hadir, Pak. Pak. Hadir. Ada, Pak. Hadir. Hadir, Berapa jumlahnya kalau kelas D? Coba kirimkan nanti saya. Apa namanya? Daftar hadirnya. Monitoringnya bagaimana? Kelihatan semua kan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Siap kalian ambil Kelihatan, catatan Pak. yang ada. Mencatat kalau ada yang perlu. Jadi untuk pertemuan pertama kita cuma membahas pengenalan saja dulu tentang mata kuliah ini. Kedengaran suara saya? Iya, Pak. Pak. Kedengaran, Pak. Artinya begini, saya tidak usah terlalu keras ya. Begini kedengaran kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Oke. Jadi, kita seluk-beluknya dulu. Ini dari environmental science. Jadi lingkungan itu khususnya dari environmental science. Kalau atau ini dulu dari Wikipedia. Jadi saya lihat di Wikipedia itu penjelasan tentang ilmu lingkungan itu cukup banyak. Jadi saya harap kalian nanti kalau setelah ini ada waktu luang kalian, iseng-iseng ambil ngopi. Kalau kalian pesan kopi baru tunggu kopi datang kan, atau makanan, tunggu makanan datang ya. Kalian lihat-lihat, baca-baca sebentar. Oke, saya rasa permintaan saya itu tidak terlalu berat kan kalau begitu? Tidak, Pak. Ya oke. Tidak, Pak. Jadi kan memanfaatkan waktu luang. Ya boleh, jangan terlalu banyak apa namanya stalking. Apa stalking itu? Stalking, Pak. Hah? Stalking. Oh, stalking. Nah, yang terlalu banyak gitu. Kalau sudah tidak ada tugas atau tidak apa-apa kan, main game. Ada hubungan saya kemarin kelas F itu, namanya apa? Rian, ada di sini Rian. Kelas F.
Sipil 21F. Rian? Ada yang bisa kirimkan teman kalian itu linknya? Soalnya kalau saya kirim link ini, saya buka lagi WhatsApp di laptop. Katanya Pak banyak yang tidak bisa masuk Pak. Salah kode mungkin itu. Salah password atau salah kode. Nah itu. Sampai yang lain. Coba dulu yang lain lah. Bagaimana yang linknya itu bisa dipakai? Halo? Halo, halo. Ada yang coba pakai link Iya, Pak. masuk ke sini? Iya Ada Pak. yang- Bisa. Bisa, Bisa Pak. Pak. Bisa, Pak. Oke, berarti saya sudah masuk sini ya. Bisa Pak. Oh ya, oke. Tolong di absen. Atau ada yang bisa buat absen di Google yang pakai Google Form itu? Ada bisa? Oke, enggak ada. Kalau begitu absen di sini saja dulu. Nanti dibuat yang mungkin nanti selanjutnya. Jadi tulis nama saja sama nomor NIM-nya nah. Jadi tolong juga itu username-nya itu kalian pakai, kalian ganti lah dengan nama kalian, nama panggilan saya nama kecil, tapi nomor NIM-nya lengkap. Jelas ya? Ya kita lanjut. Ini Iya, pengertian Pak. lingkungan dari di Wikipedia. Jadi ilmu lingkungan itu cukup luas cakupannya. Ada disiplin ilmiah yang menggabungkan ilmu fisika, biologi, kimia, ekologi. Nanti kita akan bahas tentang ekologi nih. Ilmu tanah,
tanah, geologi, sains, atmosfer, geografi untuk mempelajari lingkungan. Karena keseluruhannya ini kan dia saling berkaitan, saling memiliki dampak dan memiliki sebab dan akibat, saling berhubungan, saling memberikan pengaruh satu sama lain dan solusi dari permasalahan lingkungan. Jadi untuk mempelajari mereka itu setelah menguasai, memadukan dari berbagai bidang tersebut, jadi untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Kemudian ilmu lingkungan menyediakan pendekatan interdisipliner yang terintegrasi secara kuantitatif untuk melihat sistem lingkungan. Jadi kuantitatif itu bagaimana? Kuantitatif berarti dari segi jumlahnya kan, kuantitatif, quantity kan, dari segi jumlahnya untuk mempelajari sistem lingkungan. Nah kalau yang begini-begini warna kuning ini kan kalian bisa klik ini, ada informasinya. Jadi cara kalau ada waktu-waktu lewat kalian coba baca-baca sedikit cari informasi, karena kalian manfaatkan itu di internet. Jadi saya dosen itu hanya sebagai pengantar saja, hanya sebagai motivator supaya kalian bisa mengembangkan itu ilmu. Kemudian dasar-dasar dari ilmu lingkungan penerapannya itu pada ekologi. Nanti kita mungkin pertemuan selanjutnya ekologi ini. Ilmu lingkungan memiliki prinsip dasar yaitu prinsip interaksi. Interaksi kalian paham kan? Ketergantungan, keanekaragaman, keselarasan, kegunaan, arus informasi aktual, dan keberlanjutan. Keberlanjutan ini biasa dimaknai dengan sustainable. Sampai ada sustainable development atau sebuah sustainable itu adalah keberlanjutan dan development itu adalah sebuah pembangunan. Jadi pembangunan yang berkelanjutan. Maksudnya itu contohnya saya di tambang. Jadi seumpamanya ada suatu daerah yang memiliki tambang emas. Suatu daerah, anggaplah saya punya tambang emas di sini di daerahnya. Ada yang punya tambang emas di daerahnya? Tidak ada, Pak. Bagus ya. Nah, begini, karena saya lagi ada di Gorontalo, yang tambang emas, di Sanggung Gorontalo, di daerah Pohuwato, sana ada tambang emas. Nah, tambang emas di sana itu masih diolah, masih menggunakan oleh masyarakat per orang, bukan perusahaan ya, istilahnya itu tambang rakyat. Nah, kemudian itu cadangan emas itu di suatu daerah, anggaplah itu di sana Pohuwato di Gorontalo, itu kan emasnya itu kan ada batasnya di situ, istilahnya jumlahnya itu kan ada. Jadi kalau diambil itu kan akan berkurang dan lama-lama akan habis. Nah, sistem development, sustainable development itu bagaimana bahwa ketika cadangan emas itu habis, itu kota tersebut itu kota Gorontalo itu atau khususnya Pohuwato itu dapat berkembang, masih dapat hidup setelah emas tersebut habis atau aktivitas penambangan emas itu sudah tidak ada lagi. Jadi bukan seperti kayak kota mati. Kalian pernah lihat kota mati kan? Coba kalian search, saya bisa search di Google kota mati. Pada hubungannya dengan teknik lingkungan juga. Atau kota mati akibat pertambangan. Coba kalian lihat gambarnya itu bagaimana. Ada yang sudah dapat?
Itu banyak kan? Iya. Kalian lihat itu ribuan lubang tambang, banyak lubang tambang kan? Ada Iya juga Pak, ada. yang sudah banyak itu sistemnya itu bukan menganut sistem sustainable development, karena pada saat cadangan dari tambang itu apakah emas, nikel, besi atau batu bara yang menghidupi kota tersebut, jadi orang datang berbondong-bondong pada daerah tersebut, tapi ketika dan masyarakatnya di situ pun melakukan interaksi, dan ketika itu sudah habis, nah, itu ditinggalkan karena sudah tidak ada lagi mata pencarian di situ kan, tidak ada lagi kehidupan di situ. Jadi tujuannya itu sustainable development, bagaimana keberlanjutan tadi itu, bagaimana pada saat itu cadangannya habis, kota tersebut masih bisa tetap berjalan seperti sedia kala. Jadi bagaimana kuncinya itu, seperti pada prinsipnya itu energi itu tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa diciptakan. Jadi kita menganut seperti itu. Jadi kita membuat bahwa suatu saat ini kota cadangan ini akan hilang, akan habis. Jadi sebelum itu kita akan membangun sebuah masa depan, rencana masa depan, akan kita apakan, apa sumber daya, apa istilahnya penghasilan yang dapat menghidupi masyarakat atau rakyat, orang-orang yang berada di kota tersebut. Jadi kita jadikan dia sebagai kota pendidikan, sehingga atau kota pariwisata atau kota kuliner atau kota apalah yang jelas dapat menghidupi kota tersebut. Jadi sistemnya itu garis besarnya itu seperti kayak kalian bahwa emas itu yang ditambang itu keuntungannya itu akan dibuat untuk rencana masa depan tersebut. Seumpamanya kota pendidikan berarti dibutuhkan bangunan kan, sekolah-sekolah, universitas, kursus apa. Nah, jadi hasil emas tadi itu sebagian itu tidak dipakai seluruhnya, tapi dibuat untuk rencana masa depan, dibuat bangunan-bangunan. Kemudian untuk menciptakan itu kan butuh para pengajarnya juga kan. Nah, berarti ada yang dikirim untuk melanjutkan studinya atau mencari ilmu untuk datang menjadi pengajar di tempat tersebut nanti. Begitu pula segala macam apa yang dibutuhkan untuk rencana masa depan. Jadi sistemnya begitu untuk sustainable development. Jelas itu ya? Gimana keberlanjutan? Itu contoh dari sustainability, keberlanjutan. Jelas sekalian itu sustainability karena sekarang itu WHO, bukan WHO ya, apa namanya lagi? United Nations itu yang bidangnya tentang lingkungan itu sudah beberapa tahun ini menerapkan tentang sustainability. Kemudian secara fisik ilmu lingkungan meliputi segala unsur dan faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup manusia, baik manusia, tumbuhan atau hewan. Jadi secara fisik ilmu lingkungan meliputi segala unsur dan faktor yang mempengaruhi kualitas. Ilmu lingkungan berkaitan dengan aspek sosial, banyak yang terlibat, bidang ilmu terlibat di situ seperti aspek sosial. Kalian paham kan yang aspek sosial itu kayak seperti kehidupan bersosial, seperti tingkatan-tingkatan di masyarakat, peranata di masyarakat, sistem yang ada di masyarakat, seperti sistem kekeluargaan, seperti kepala desa, merupakan beberapa contoh aspek sosial. Kemudian ekonomi, ekonomi berkaitan dengan lingkungan itu seperti kayak biasanya kalau suatu lingkungan yang masyarakat yang memiliki ekonomi yang cukup bagus, biasa dia punya kesadaran diri untuk
menjaga lingkungannya dan membuat lingkungan yang lebih baik. Jadi beda pada daerah-daerah yang sementara berkembang, itu dia biasa menyampingkan lingkungan. Kemudian hukum, ada regulasi, ada regulator di situ yang mengatur tentang lingkungan. Jadi seperti ada kayak hutan lindung begitu kan. Nah, itu termasuk dari salah satu yang cakup tentang lingkungan dan hukum. Jadi ada sebuah di mana hutan tersebut tidak boleh ditebang, tidak boleh dijadikan penambangan, tidak boleh dibuat kelapa sawit atau macam-macam. Itu merupakan seperti kayak paru-paru dunia. Itu seperti hukum yang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian filsafat, ya ini tentang memaknai filsafat tentang lingkungan tersebut. Berbicara tentang yang metafisika dan agama sama. Jadi kalian ini di Wikipedia cukup lengkap saya rasa informasinya. Kalian bisa, ini ada penjelasan tentang filsafat, agama, dan ekologi. Kita akan bahas untuk pertemuan depan selanjutnya. Jadi saya harap kalian kalau ada waktu sedikit-sedikit luangkan untuk belajar sendiri. Jadi cabang keilmuan dari ilmu lingkungan sangat beragam karena ilmu lainnya dapat diterapkan pada kajian lingkungan. Jadi kita sipil itu tidak mesti kita harus belajar tentang teknik, segala teknis itu. Jadi kalian kuasai, pelajari ilmu apapun yang, apalagi kalau menurut kalian itu akan bersangkutan paut dengan teknik. Jadi belajar tentang teknik sipil itu merupakan keharusan, itu kewajiban karena kalian jurusan kalian di situ. Tapi menguasai, mengetahui ilmu-ilmu yang lain itu merupakan sebuah istilahnya usaha dari kalian. Jadi semakin baik kalian menguasainya, semakin banyak kalian menguasainya, itu akan istilahnya mendukung dari keteknikan kalian, sipil kalian. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak perlu karena kalian ini di Wikipedia, kalian bisa search nanti sendiri, kalian klik ini ada informasinya masing-masing, ini kalian bisa baca-baca. Ini adalah definisi yang kedua dari ini. Mau lihat bahasa Inggris kalian bagaimana? Dari apa ini? W Environmental Science. Jadi environmental science itu atau ilmu lingkungan itu aslinya ini. Siapa yang bisa artikan ya? Yang bisa tahu? Halo? Siapa yang bisa baca Pak saya dulu? Yang bisa baca? Bilang tadi kan makin banyak kalian mengetahui bahasa Inggris juga, bahasa apa Jepang, bahasa apa lagi, bahasa Spanyol, bahasa Portugis, bahasa Arab, bahasa Mandar, bahasa Bugis. Apa yang menurut kalian? Bahasa Mandar juga tahu Pak. Nah itu jangan cuma bahasa Mandar. Kalau bisa kok bahasa Bugis, bahasa Sunda kok tahu? Bahasa Sunda, bahasa Jawa. Baru Pak, baru belajar. Seperti itu. Jadi siapa yang bisa bahasa ini? Ada yang bisa artikan? Jadi environmental science brings together to the files of ecology. Jadi brings environmental science itu adalah ilmu lingkungan. Brings itu membawa together, bersama-sama, the files of ecology. Files itu kayak istilahnya cakupan daerah gitu. Jadi of ekologi sama dengan istilahnya tadi Wikipedia ekologi. Jadi membahas tentang ekologi, biologi, zoologi,
oceanography, atmospheric science, soil science, geology, chemistry, and more in an interdisciplinary study of how natural and man-made process interact. Jadi ini jelaskan oceanography itu kan tentang ocean, kelautan. Jadi tidak ada di Wikipedia kayak tadi ini. Jadi kalau misalnya saya apa itu oceanography, tapi kalau saya bisa kasih penjelasan tentang tentang laut. Atmospheric science ini tentang atmosfer, soil science itu kalian belajar kan mekanika tanah. Nah, tentang tanah ini, ilmu tanah. Geologi, jelaskan ini geologi tentang di mekanika tanah nanti saya jelaskan tentang geologi. Dan sedimen, pembentukan batuan, apa semua macamnya. Chemistry ini kimia, and more in an interdisciplinary study of. Jadi ada beberapa interdisiplin study how natural and man-made process. Jadi natural itu secara alami dan man-made itu istilahnya buatan campur tangan manusia. Proses. Jadi proses yang secara alami dan secara manusia yang berinteraksi with one another, satu sama lain, and ultimately affect the various biome of Earth. Ya, berdampak pada beberapa various istilahnya kejadian yang ada di dunia. Jelas ya? Saya yang bisa tadi nih, jadi bisa definisikan lagi. Gak ada kena lipat, Mbak Ana. Jelas? Halo? Bagaimana? Ada pertanyaan ini? Halo? Iya, Pak. Ada pertanyaan di sini? Jelas, Pak. Hah? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Yang Iya, Pak, Wikipedia, jelas. saya jelas ya. Kalau tidak jelas Wikipedia kan kalian bisa share sendiri toh. Karena ada di. Baik, Pak. Ya. Iya, Pak. Kemudian ada beberapa literatur saya dapat tadi Sleso tentang lingkungan. Kita coba bahas sedikit sebisanya sampai waktu habis. Tertunggu dulu. Kelihatan ini? Kelihatan Iya, ini? Pak, kelihatan, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya. Jadi saya anggap apa? Sekalian belajar bahasa Inggris juga kalian ini. Jadi ambil catatan kalau ada kalian yang tidak tahu. Karena yang saya dapat slide-nya itu ini. Jadi an introduction to environmental science. Jadi sebuah pengenalan to environmental science yang dibuat oleh Jay Without and Heath Markham tahun 2009. Kita lihat apa menurut dia tentang environmental.
Di katanya sini, this lecture will help you understand, akan membantu kalian itu untuk mengerti, paham the meaning of the term of environment. Jadi apa pengertian tentang the term of environment. Jadi apa pengertiannya itu tentang environment, tentang lingkungan. The importance of natural resource. Jadi important, pentingnya itu natural resource. Jadi kayak sumber daya alam itu adalah sebagai natural resource. That environment science is interdisciplinary. Jadi the environmental science, jadi banyaknya interdisiplin yang terlibat dalam ilmu lingkungan ini. The scientific method and how science spread. Jadi ada beberapa metode-metode sains atau ilmu, and how science spread, dan bagaimana metode-metode tersebut itu dioperasikan atau dia beroperasi atau dijalankan. Some pressures facing the global environment. Jadi beberapa kondisi itu telah menghadapi pressure, tekanan global environment, and sustainability and sustainable development. Jadi saya tadi sustainability itu adalah keberlanjutan dan sustainable development itu adalah pembangunan yang berkelanjutan. Ini kan development, pembangunan. Jadi sustainable itu apa lagi namanya nih? Kalau dalam bahasa Inggris ini termasuk dalam grup apa ini? Kata apa ini? Apakah verb, noun, adjective? Sustainability masuk adverb ini. Nah, ini sustainable development itu berarti sebuah pembangunan yang berkelanjutan. Jelas ini? Next saja, Dik. Atau ada yang pertanyaan di sini? Enggak ada. Hah? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan karena memang kalian tidak tahu atau kalian paham semua? Belum tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Soalnya bahasa Inggris. Apa itu Pak? Social relationship and institution. Nah, ini social relationship and institution. Ya, cukup bagus bahasa Inggrismu tadi. Atas nama saya tadi itu yang baca ini. Ahmad Aiman, Pak. Ya, berapa nih Mu? Kau nggak usah ikut mid test saja dia. Apa tadi, Pak? Jadi ini environment, the total of our surrounding. Jadi segala sesuatu yang istilahnya surround itu istilahnya mengelilingi. Jadi total itu keseluruhan. Jadi kalian maknai bagaimana maknanya. Jadi yang mencakup segala environment itu. Begitulah. Jelas ya? Oh, bagaimana? Oke, lanjut. Ya, Pak. All Baik, things Pak. around us with which we interact. Jadi segala sesuatu yang di sekitar kita, which we interact, yang kita berinteraksi dengannya. Jadi living things. Nah, living things itu jadi segala sesuatu yang di sekitar kita ini yang kita berinteraksi, apa kita bersentuhan, melihat atau apa, berinteraksi kan? Living things itu sesuatu yang hidup kayak animal, plants, forest, bumi. Jelas kan ini? Non-living things artinya bukan benda hidup. Kontinen, ocean, laut, clouds. Jadi clouds termasuk dari
lingkungan yang kita berinteraksi dengannya. Awan kan, soil, rock, and our with environment. Jadi ini man-made, suatu proses yang diciptakan oleh manusia, yaitu seperti buildings, human creative living center. Apa ini? Apa artinya nih human creative living center? Siapa bisa artikan itu? Atau siapa tahu kira-kira bisa meraba-raba maknanya itu? Yang diciptakan manusia. Hah? Manusia membuat Arti apa, Pak? human itu Human creative Bangunan yang living diciptakan. center. Jadi ciptaan manusia ya, ya, yang Pak. begitu robot begitu. Social relationship and institution. Jadi social relationship. Jadi apa ini social relationship istilahnya hubungan sosial. Hubungan Ya, Hubungan sosial, Pak. ya. Sama tadi aspek sosial kan di apa tadi Wikipedia itu. Dan institusi yang mewadahi dari hubungan sosial tersebut. Seperti kayak apakah kayak universitas kan ada hubungan sosial antara pengajar dan yang diajar, ada karyawan. Kita next saja ini, cari yang penting-penting. Ada pertanyaan kan atau ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Yang tadi itu bagaimana? Jadi human exist, keberadaan manusia itu di dalam environment and are part of the nature. Jadi dia terlibat di dalam alamnya. Our survival depends on the healthy functioning plant. The fundamental side of climate science is that we are part of the natural world. Jadi manusia itu atau kita itu merupakan bagian dari dunia dan lingkungan. Kemudian interaksi kita terhadap satu sama lain itu mencakup dari aspek sosial yang dipelajari dalam lingkungan juga. Jadi human depends completely on the environment for survival. Jadi keberlangsungan manusia itu tergantung pada dia bagaimana dia survival lingkungan tersebut. Dia bisa jadikan survival. Dia bisa jadikan ada tahu survival di sini? Jadikan dia survive, bertahan hidup. Jadi enrich and longer life, increase wealth, health, mobility, leisure time. Jadi hidup yang lebih lama, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kekayaan, kemapanan, mobility, and leisure time. Leisure time ya free time. Ada sudah paham ini leisure time? Free time atau waktu luang, Jadi but natural system have been degraded. Jadi sistem alamnya itu lingkungan itu telah mengalami degradasi yang disebabkan oleh polusi, erosi, specific extension. Jadi apa yang spesifik. Kemudian environmental change, threaten long-term health and survival. Kemudian jadi ada istilahnya jangka panjang dan
jangka pendeknya. Jadi environmental science is the study of, jadi ilmu lingkungan itu adalah ilmu yang mempelajari how the natural world works. Jadi bagaimana bumi ini bekerja secara alami. Kemudian how the environment affect human and vice versa. Jadi bagaimana environment, lingkungan itu berimplikasi kepada manusia, dan vice versa itu maksudnya sebaliknya. Jadi bagaimana interaksi antara lingkungan dan manusia, dan sebaliknya bagaimana juga implikasi efek dari manusia ke lingkungan. Dan with environment problem come opportunity for solution. Jadi dengan masalah-masalah lingkungan akan menimbulkan sebuah opportunity, kesempatan untuk pemecahan, mencari solusi dari problem-problem yang ada di lingkungan tersebut. Seperti contohnya kayak membuang plastik itu, plastik kan bahan yang susah terurai, lama terurai, jadi itu merupakan problem dari environmental. Jadi bagaimana solusinya itu? Itu kan studi, kajian. Jam berapa kita selesai ini? 1 jam nih kan? Berarti lagi 30 menit. Natural resource, substance, and energy resource need for survival. Nah, ada pertanyaan di sini? Saya ambil air minum dulu ya. Oke, ada 3 poin di sini, yaitu natural resource, renewable resource, dan non renewable resource. Jadi natural resource itu adalah resource atau sumber daya yang alamiah, substance and energy source needed for survival. Jadi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Kemudian renewable resource adalah suatu sumber daya, resource yang dapat diperbarui, yang renewable. Contohnya yang dapat diperbarui itu kayak air. Itu air kan termasuk. Apalagi yang bisa diperbarui? Nah, sunlight. Ini sunlight apa ini sunlight? Saya bilang tadi itu ada bilang tadi sabun cuci piring. Sinar matahari, Pak. Kira ada Sinar yang bilang tadi matahari. sabun cuci piring. Saya bilang tadi sabun cuci piring itu. Sinar matahari, Pak. Tadi saya dengar bilang sabun cuci piring. Wah. Terpaksa dikasih keluar dari sipil itu. Kemudian wine. Jadi itu kan termasuk semua resource yang renewable, misalnya yang bisa diperbarui, misalnya tidak habis. Jadi makanya bagaimana contohnya ini pemakaiannya itu seperti kayak kincir angin kan, kalian lihat kincir angin di Belanda itu banyak karena dia berangin di sana. Jadi dia memanfaatkan itu renewable resource itu, wine resource itu untuk menciptakan seperti energi listrik. Nah, itu merupakan resource. Timber, water, soil, this can be destroyed. Kemudian non-renewable resource itu kayak oil, minyak, Mineral. Batu bara. yang mana batu bara, ini coal ya, oke. Cerdas. Siapa tadi itu bilang? Coal. Saya Pak. Mana bacanya itu? Aku baca itu. Yang bilang kecual.
Nah, coba aku baca dulu itu. Coba tahu artinya, enggak bisa kau sebut Ki? Halo? Halo? Siapa yang bisa? Halo? Itu kalau orang mau belajar Iya, Pak. bahasa, enggak boleh orang istilahnya gagu, gagap, langsung bilang saja. Cukup kau belajar bahasa Mandar, kau belajar bahasa Bugis, bahasa apa kan di situ. Kalau kau tidak berani, tidak bisa praktekkan. Itulah, itu lidah itu harus dipraktekkan itu. Dari mana nih, Pak? Ini oil kan? Ini batu bara apa? Kol, Pak. Kol. Ini mineral. Mineral itu banyak macamnya kan? Kayak apa di pirit. Pokoknya mineral-mineral lah yang banyak macamnya. Apalagi ya? Apa itu contoh-contohnya mineral? Besi, Oil. Bukan, aneh. Itu nggak heran. Ilmu Mas itu masuk mineral juga. Besi, biji besi. Jadi itu semua ada jumlahnya kan? Ada ukurannya. Jadi dia terbatas dan non renewable, tidak dapat diperbarui. Artinya habis, hilang, dipakai, ya sudah habis. Jadi maksudnya ini natural resource itu terbagi jadi dua, ada yang renewable resource dan non renewable resource. Ini tahu artinya depleted. Apa ini artinya depleted? Ini can be depleted. Ini termasuk dari kata kerja pasif ini. Kalau di Indonesia, bahasa Indonesia kita belajar tuh kata kerja aktif dan pasif. Tapi kalau ada kata be itu dan kemudian ada ed-nya itu bentuk ketiga, itu pasif. Jadi kayak bisa dibunuh atau bisa apa artinya depleted? Apa depleted? Habis. Saya ingin menjawab. Hai, guys. Dan apa ini? 6.7 billion humans. Why so many humans? Nah, jadi perkembangan penduduk ini manusia terus bertambah dari hari ke hari. Dari tahun jadi perlu agriculture revolusi. Jadi sebuah revolusi agriculture supaya manusia yang terus bertambah itu tetapi dapat terjadi stable food supply, arti supply makanan yang stabil, yang aman, ya begitu maksudnya. Kemudian industrial revolution, jadi terjadi revolusi industri, yaitu seperti urban society powered by fossil fuel, ya di mana urban society, artinya maksudnya masyarakat yang perkotaan modern, digerakkan oleh fossil fuel, itu minyak, Bahan bakar. kalau sanitation and medicine, yang more food. Ya jelasin saya rasa. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan sini? Lanjut ya. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa manusia itu, penduduk itu terus bertambah, sementara kebutuhan itu dari manusia seperti contohnya itu kebutuhan dasar adalah seperti makanan itu akan bertambah juga, sehingga bagaimana dapat pertambahannya itu dapat stabil mengikuti pertumbuhan dari manusia itu perlu diadakan agriculture revolution atau industrial revolution.
Nah, ini pendapatnya teori-teori orang terdahulu lah. Thomas Malthus, Neo Malthusian. Kita next saja nih ya. Kita next juga ini kayaknya tidak terlalu ini. Kemudian the environmental impact of a person or population. Jadi impact dari lingkungan itu terhadap sebuah populasi atau manusia. Jadi amount of biologically productive land and water. Jadi jumlah dari land yang produktif itu, tanah yang produktif, kemudian water itu sedikit demi sedikit akan berkurang. For resource and to dispose atau recycle waste. Jadi bagaimana resource itu dapat di recycle. Di recycle artinya diulang begitu, dimanfaatkan ulang. Jadi kayak umpamanya sampah, jadi sampah itu bisa berfungsi kembali. Itu namanya proses recycle. Daur ulang. Ya, daur ulang maksudnya. When overshot, women have surprised the earth's capacity to support us. We are using 30% more of the planet's resource than are available on a sustainable basis. Jadi kita menggunakan ini 30% menurut kata itu tadi kan, lebih dari 30% dari resource planet, sumber daya di bumi ini, dari keberadaannya untuk kita pakai untuk supaya bisa menjaga sustainable basis, artinya keberlanjutan, sistem keberlanjutan itu. Jadi kita sudah menggunakan 30% itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan di sini? Tidak ada, Pak. Jadi ini cuma anu saja istilahnya ini, advice, penyampaian, can help us avoid mistake made by past civilization. Jadi yang dapat membantu kita untuk avoid itu istilahnya menghindari mistake, kesalahan, beberapa kesalahan yang telah dibuat oleh past civilization, saja suatu civilization, apalagi civilization ini kalian paham gitu, civilization? PSI itu artinya yang terdahulu. Civilization itu kayak istilahnya peradaban yang terdahulu. Nah, ini Peradaban kan kalian, masa lalu. masa lalu. Kalian lihat foto-foto ini kan, ini maksudnya peradaban masa lalu. Jadi segala sesuatu yang dapat membantu kita untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang dibuat dari peradaban sebelumnya yang masa lalu. Jadi human survival depends, jadi survivalnya manusia itu, maksudnya human survival, keberlangsungan manusia atau manusia itu bisa bertahan hidup tergantung dari bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian our impacts are now global. Kemudian impact-nya itu dari informan itu sedikit tuh menjadi global. Artinya dulu mungkin skalanya kecil, hanya lokal,
kemudian lokal mungkin nasional. Nah, setelah nasional mungkin kayak benua, seperti kayak asapnya kemarin kebakaran hutan di mana itu di Sumatera, bisa mencapai ke negara tetangga. Nah, sekarang itu yang lebih mendunia, global. Jadi isunya itu sudah, artinya apa yang kita buat di sini sekarang di sini akan berimpact pada orang-orang di mana? Di Amerika, di Inggris. Kampungnya Ronaldo di mana? Portugal ya. Nah, Iya, Pak. Portugal. itu maksudnya itu impact secara global. Artinya memang secara tidak, Secara global. tapi berimpact secara global. Bukan lagi secara lokal. Kalau secara lokal ya mungkin antara Majene begini kan, saya berbuat di sini, nah kalian dapat itu, kalian buang sampah begitu kan, nanti mungkin efeknya itu dari buang sampah itu mungkin apalah, tidak bisa terdaur atau bagaimana toh. Nah, jadi banjir, itu kalian bisa dapat banjirnya juga di sana kan, tersumbat salurannya. Contoh itu global. Kalau skala global itu ya mungkin kayak begitu tadi, kayak kebakaran hutan asapnya, tapi skalanya mengglobal, bukan kayak negara tetangga, dia sudah dunia. Dan many great civilization have fallen after depleting their resource. Jadi ini kayak semacam advice, many great civilization. Jadi beberapa banyak peradaban yang hebat itu, yang besar itu, kayak pokoknya peradaban besar lah, kayak mungkin Roma itu kan besar peradabannya dulu itu. Pokoknya peradaban yang besar telah jatuh setelah depleting their resource. Depleting kan kita tahu itu, deplete itu artinya habis. Jadi Setelah menghabiskan resource-nya itu sudah habis. Jadi maksudnya ini dia tidak bisa menjaga tadi itu sustainable development, sustainability-nya. Jadi pada saat resource-nya habis, dia tidak punya lagi sumber daya, tidak punya sumber daya kehidupan. Jadi negara besar terus hancur. Jadi itulah pentingnya sustainability. Jadi rencana masa depan, bagaimana apa yang dianugerahkan kita sekarang, istilahnya apa yang menjadi penghidupan kita sekarang, kita bisa rencanakan untuk keberlanjutan masa depan. Artinya ada penghidupan yang akan kita bisa dapat lagi, kita bisa bergantung, kita bisa menggantungkan hidup, membuat kita hidup nanti di masa depan setelah resource yang ada sekarang yang kita gunakan ini habis. Jadi maksudnya itu sustainability, sustainable development. Jelas? Ada pertanyaan di situ? Siapa bisa baca ini? Siapa bisa baca itu? Saya bisa baca dan sama bisa artikan. Tidak usah ikut mites. Saya Pak, mau Kak coba. Oke, begitu dong. Harus ada yang coba. Nah, oke. Kalau kau kalian nggak mau coba itu kalian nggak bisa. Nah, coba. Apa? The Lesson of Easter Island. Halo? The Lesson of Esther. The Lesson of Easter Island. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil itu dari Easter Island, dari Pulau Easter. Ya, di pulau mana, di mana Pulau Easter itu saya belum tahu juga. Di mana itu Pulau Easter, coba kalian share saja. Dulu, karena ini pelajaran toh, the lesson. Berarti dulu, tidak tahu kalau keberadaannya masih ada. Jadi itu adalah people unbuild their culture by destroying their environment. Jadi culture-nya itu menghancurkan lingkungannya. Jadi dapatkah kita act more wisely, kita bertindak lebih
wise to conserve our resource, untuk menjaga resource kita ini kan, untuk sumber daya kita. Jadi dia menghabiskan, dia menghancurkan dia environment-nya. Jadi environment itu menurut sebagian ahli itu dianggap Langsung hilang tali sebagai jaringanku, Pak. resource. Coba Pak yang aku baca ulang. Atau yang next lagi di selanjutnya. Mohon maaf, Pak. Hilang tadi jaringanku. Nah, ini ada pertanyaan di sini. Sudah usah jelaskan satu-satu. Cuma siapa yang mau bertanya? Jelas di suaraku kan? Iya Pak, jelas Pak. Jelas Pak, jelas Pak. Dan environment ini garis maksudnya ini kan environment, lingkungan. Ini adalah manusia, human. Jadi kan banyak kan, tapi ini contohnya kan bisa animal, bisa plant, tapi ini termasuk semuanya environment. Jadi human. Jadi interaksinya itu, impact-nya itu yang tadi itu yang perversa tadi itu yang sebaliknya kan. Di environment ke manusia ya dampaknya saling berimplikasi dan saling berdampak, menimbulkan sebab akibat yang istilahnya dua arah, saling sebaliknya, perversa. Jadi sebaliknya itu bahasa Inggrisnya perversa. Dampak lingkungan atau manusia. Ya, jadi ini environmental science ini itu ada ekologi, biologi, chemistry, atmospheric science, oceanography, geologi, history, political, mas political science juga. Jadi environmental science itu masuk political science juga, membahas ada political cakupannya di situ, engineering, ekonomi. Ya bisa jadi kan, karena ini kan masuk dari aspek sosial ini, political science. Kemudian goalnya ini developing solution to environment problem. Jadi mengembangkan solusi to environment problem dari masalah-masalah lingkungan. Jadi natural science was about the natural world. Informasi tentang natural world, environment science. Ya. Environmental science program. Jadi program-program dari social science. Social science itu study human interaction and behavior. Jadi social science itu artinya ilmu sosialnya itu study human interaction. Bagaimana interaksi antara manusia dan behaviornya. Behavior apa? Apa behavior lagi? Pak. Perilaku. Environmental study program. Jadi program dari study, kajian. Program studi lingkungan. Tidak. Maksudnya ini environmental study itu program. Jadi banyak program-program dari environmental study. Jadi kajian-kajian dari ilmu lingkungan itu, dari lingkungan itu banyak program-programnya, banyak istilahnya, cabang-cabangnya banyak program-programnya begitu. Jelas ya? Iya Pak. Jelas Pak. Jadi kayak program Merdeka Belajar itu termasuk program itu, program ini. Tapi cakupannya mewadahi environmental study, kajian lingkungan, gitu. Sama tujuannya begitu, sama tujuannya
goalnya ingin dicapai, lingkupannya, cuma mungkin beda cara, beda jalan, atau beda substansinya, seperti itu. Environmentalism dan environmentalism. Jadi ini perbedaan antara environmental science dan environmentalism. Ini cewek apa cowok ini? Secondary industry Cewek, science. Pak. Hah? Cewek itu kayaknya Pak. Masuk cewek. Pak. Cewek, Pak. Cewek Pak. Pendek rambutnya. Cewek, Pak. Nah, lihat kuliah spandunya ini. I speak for the tree. Nah, apa artinya ini? Siapa bisa artikan? Saya bicara untuk hutan. Saya bicara untuk pohon. Saya bicara untuk pohon. Oke. Oh, Tapi untuk ini jamak ini ada S-nya. Pohon-pohon, Pak. Pohon, Pak. Iya, Pak. Kalau pohon-pohon Iya, itu pohon. apa? Kalau banyak Tumbuhan. pohon, hah? Kalau banyak pohon itu apa? Pepohonan, Pak. Ih, Pepohonan. Bukan pepohonan, tidak begitu keartikan bahasa Hutan, Inggris. Pak. Saya Hutan, Pak. Kalau suatu lingkungan banyak pohon di situ, apa namanya itu lingkungannya? Hutan, Pak. Hutan gitu. Ayo, dapat baik. Jadi segala lingkungan yang banyak pohonnya kan, bisa hutan, bisa apa perkebunan, apa seperti macamnya seperti itu. Kemudian environmental science, environmentalism. Jadi environmental science jelas tadi ini kan, sains tentang lingkungan. Kemudian environmentalism itu merupakan apalagi namanya itu Buddhism. Buddhism apa lagi namanya? Anutan, kepercayaan, begitu. Pendirian. Kan ada aktivis nih, environmental aktivis. Tinggal tunggu azan dulu nih, sambil saya ambil air minum. Siapa yang mau minum, minum juga. Jadi bagaimana? Cukup dulu deh, sampai itu waktunya. Ada 3 menit. Nanti kita lanjutkan Pak. lagi. Ya, Pak. Jadi, Iya, Pak. Ya, Pak. kalian harus bisa, kalau ada bisa bahasa Bugis, ada bisa bahasa Bugis di sini? Banyak tentang lingkungan itu harus bisa, karena kalian mau berinteraksi bersama orang lain kan, perlu bahasa kan. Masa kamu berinteraksi berbicara sama orang Bugis pakai bahasa Mandar? Kalau tidak tahu bahasa Mandar bagaimana? Jadi, Indonesia. nah kalau kau ketemu sama orang Papua, orang apakah? Orang Australia? Bagaimana? Ambon, Pak. Hah? Pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa Harus memang beradaptasi dulu Pak. Ya, itu sebagian daripada lingkungan itu, ilmu lingkungan kan? Adaptasi. Iya, Pak. Sudah semuanya absen kan?
Salat zuhur juga sama ke masjid salat zuhur. Ya, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Pak, sama-sama Pak. Iya, sama-sama. Sama-sama. Nanti kita lanjut lagi nih. Berapa slide banyak ini. Saya harap kalian Baik, gitu kan. Pak. Kalian review tadi pelajaran-pelajaran tadi itu kalau umpamanya kalian ada waktu-waktu luang, pada kalian menghayal atau stalking. Pak, stalking. Enggak apa-apa sih kalau enggak ada pacarnya, tapi kalau ada Tommy pacarnya stalking bagaimana nih? Iya Pak, pusing kalau ada pacarnya. Kerjanya Sarul itu Pak dari CPD Pak. Enggak ada yang Pak. Oke, bercanda saja. Oke, Iya Pak. sampai ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.